Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih kita buyu syarat-syarat dan yang terlarang dalam buyu. Buyu itu diartikan jual beli, tetapi maksudnya luas, perpindahan milik yang disyariatkan dan yang diharamkan, dijelaskan dalam hadis. Dan kita sekarang sampai ke hadis nomor 804. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu kana ala jamalin lahu qad a'ba fa arada ayyusayyibahu qala falahiqani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ali wadrobahu fasaro sayron lam yasir mislahu faqala bi'anihi bi'aqiyatin qultu la thumma qala bi'anihi fabi'tuhu bi'uqiyah fastaratu humlanahu ila ahli falamma balagtu ataituhu bil jamali fanaqadani samanahu thumma raja'tu fa arsala fi asari qala aturani ma kastuka li aquga jamalaka khud jamalaka wa darahimaka fa huwa laka muttafaqun alaih wa hadha siyaqu li muslimin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita sudah tahu ya, Jabir itu orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya reporter, peliput khusus dalam ibadah haji. Nah ini mungkin juga ini kedekatan ia dengan Rasulullah SAW. Dia bercerita annahu kana ala jamalin lahu qad akbar. Ia menunggang onta yang sudah lemah. Jadi dia punya unta jantan yang sudah lemah ngeskolot. Upami motor mantos jadul teh nah zaman dulu di Tasik mah jadul teh jasa dulur. Tapi masih ditunggangi, sudah tua itu. Fa'aroda ayyusayyibahu, ia bermaksud membiarkannya. Jadi si unta itu diantep baik gitu. Kalau kita punya kendaraan teh dikunci, malahan mah aya jadinya kendaraan si motor teh dikunci teh dikitukeun si kabelna teh nya diantep. Biasalah kitu mah tara ditewak ke polisi. Ya bodong, ya apa sudah tua we butuh gitu. Di pesantren ada itu tukang
tahu polisi itu bisa ngahirupkeun lantaran kontak itu dikit. Ini juga sama, seundahlah dibiarkan saja karena sudah banyak berjasa. Jasanya ada dua, jasa menunggangi dan ditunggangi. Nah, itu jasa unta. Biasanya kalau yang sudah berjasa dibiarkan begitu. Seperti kuda kalau sudah berjasa tidak ada kuda yang disembelih dimakan, gitu. Dibiarkan saja begitu. Falahaqanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertemu atau Nabi SAW bertemu dengan saya. Katingali ku Rasulullah. Fada'ali. Kemudian Rasulullah mendoakan saya. Da'ali itu mendoakan kebaikan. Kalau da'ala mendoakan kejelekan. Nah, kurang mengkok. Boleh tidak kita mendoakan kejelekan? Hah? Rasulullah pernah tidak mendoakan kejelekan? Ada eta Los Angeles pernah didoakan ku bapak ibu waktu kunut ya. Maka amak itu. Tapi kita yang bosan untuk mendoakan dan kita tidak sabar ya, amak hadir Allah nggak dikitukan. Itu doa bapak-bapak ibu-ibu. Nabi Nuh mendoakan, ya Allah, orang-orang ini hancurkan semuanya, jangan kau sisakan budaknya. Oke, payah tas begitu Nabi Nuh. Nabi Nuh lantaran budaknya dikapireun. Oh, itu kalau sudah berdakwah 500 tahun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kan suka kehe ke baturnya. Ngaduakeun tara? Hah, ngaduakeun naon tah? Kasabek kitu ceuk urang teh, sing salamet kitu teh. Hah? Ngaduakeun gitu. Sing salamet ceuk urang begitu. Nah, ini saya punya pengalaman naik mobil bus hidup baru ke Purwakarta, naik dari Padalarang. Di tempat yang salah saya naik, sewa ku polisi. Pada saat itu uang terbesar itu 20.000 tahun 92. Polisi biasa minta ya, kalau orang menyebutkan oknum. Nah ini seharusnya dikasih itu 5.000. 5.000 itu sudah badak, tidak ada receh. Si konektor teh tungkung nama, tanya ku supir, sabaraha? 20.000. Nah, di mana cenah? Mungkin sekarang 100.000 tuh 20.000. Da eta mah supir ngaduakeun ti Padalarang ke Purwakarta. Yang terang doanya Nabi mau diharap yuk sedang kosong mendahar siaca singkling dibikin ka budakna sing muncul bikin kami toha sing ngamuk pada saya. Wah, apa ada yang karena itu di sini ada ya, di sini ada bab zakat ya, orang mengkor kan ngadu air mah bentar ya. Bab zakat Rasulullah SAW mengirim Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal madlumi. Hadisnya mana? Hati-hati doa orang yang didolim. Karena itu maksudnya kita jangan berbuat dolim. Sebab orang yang didolim itu doanya
diijabah. Sekalipun orang itu doraka, tapi kalau yakin kepada Allah tidak ada penghalang. Itu mendoakan. Itu doa ala. Rasul juga pernah mendoakan ala zakwan, mendoakan kejelekan. Kita juga kan kemarin waktu berdoa, Allahumma anjir mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang tertindas dari orang-orang yang beriman. Wasdud wa ataka ala qaumil zalimin, gitu ya. Dan pondokna itu teh. Keraskanlah siksaanmu terhadap orang-orang yang zalim. Pan ditambahan kurang di Palestina. Wa fi kulli makanin. Wasdud wa ataka ala qaumil zalimin disebut ke mina yahudiyin, bakatu amak kita. Jadi boleh kalau mendoakan orang Islam kejelekan itu mengurangi dosanya nanti di akhirat. Kalau orang kafir mah tidak, di dunia dia tersiksa. Ayeuna kaduluk imahna, engke mah duduk jeung manehna tah kitu. Ya. Tapi kalau orang Islam kemudian disiksa karena doa kita, itu meringankan nanti di akhirat. Kita doakeun ke orang Islam. Cilaka sia di akhirat sing salamet tapi. Kita kembali ke sini. Jadi berdoa itu mudah, murah, ya. Rasulullah mendoakan Jabir wa darabahu, dan memukul untanya. Untuk unta Jabir teh digepuk gitu. Yang asalnya ya lulus kita udah ditaikan nih karunya tuh. Tapi lamun dituntun ku batur nyarita yang mabelat cenah eta bodoh. Hei taikan onda teh teu cenanya maka dituntun segala gitu. Ai tuntun ari taikan harunya mikir eta tak pemikiran batur. Ya Luqman Hakim dah. Dipukul si unta itu. Fasaro sayron lam yasir mislahu. Unta itu lompat dengan kecepatan yang belum pernah ia lakukan seperti itu. Kan tadi mah akan dibiarkan karena sudah tua. Panggil ke Rasulullah, dia doakan, gepuk benyong Bapak. Padahal matarak itu teteh. Mun lempang kira rampeolan telempeng. Ini awas ya. Ini adalah sunatullah. Kalau sudah tua seperti itu, mentak mun aya nu kitu tong dising-serikeun. Misi urang malaman gitu. Oh, ditengah tali lompat anggur ngalieu. Ade, puntennya imam Rasul ka ontak kade. Sebab itu mukjizat. Mukjizat bagi Rasul. Kita tidak boleh melakukan itu. Tapi kita dulu ya zaman radio transistor korok di mata. Itu tiga gitu lah. Tiga nama kabarnya kayak gituan, tanya ditepakkan ujung apa gitu. Bunga ngagorokok di tengah isukna tuh dah menerima servis radio. Takut terdukun teh siga gitu. Ya jadi dukun. Ubaran ku ieu cager isukna narima. Pabeja-beja di ubaran kalinya di kumaha cenah di tenggelan bungkul cenah cager dukun siga kitu. Jadi teu make ilmu dukun mah. Berbeda dengan orang yang ahli elektronik ya, servis radio. Nah, itu mah make ilmu eta mah. Jadi kita sudah mengalaminya denger hulu kan gitu. Digebrak-gebrak geuningan. Ini juga sama, tapi kalau ini Rasulullah itu mukjizat. Ya, mukjizat bagi Rasul. Eta oge peda
Pedah tenang bisa di sana teh. Pedah nih siapa bila pedah. Pedah ka Jabir we orang dekat. Padahal unta seperti itu banyak. Dan orang-orang tidak begini, wah ini unta saya ini jalannya geus kolotnya, bawa ka Rasul ditegeun henteu. Beda deui jeung urang gadukun. Fasara sayran lam yasir mislahu, dia berjalan cepat sampai dia tidak pernah seperti itu. Faqala kata Rasulullah bi'nihi bi'ukiyah. Jualah kepadaku dengan satu ukiyah teh uang emas. Memang uang emas itu namanya dinar, tapi kalau ukiyah itu lebih cenderung mencek orang makan ayah. Sekarang emas itu ya yang kecil bulat-bulat itu ya. Sebelum batangan teh, ini dijual kan? Dijual, tapi uangnya nggak ada. Emasnya tidak ada lagi. Zaman ayeuna teh Pak. Kita mengasih uang, emasnya tidak ada. Pokoknya Pak ada emas. Nanti kalau Bapak perlu ini bisa dijual. Jadi emasnya tidak ada. Sareng nabung teh. Kan ini mah kitunya. Jadi kartu kan uangnya tidak ada teteh. Kalau kartunya hilang, tidak bisa jadi uang itu. Pegang itu kartu. Nah kartu toh hilang, sok coba. Bapak mau ngadu, ayah 50.000 deh gitu. Tidak ada. Nah, itu zaman sekarang begitu. Sudah dibahas ya di majalah Risalah itu. Seperti itu. Nah ini ukiyah juga sama. Ukiyah teh kalau sedikit ya satu bulat gitu, benda emas ya, emas murni. Kalau banyak mah tuh di batang. Jual kepadaku, saya bayar satu ukiyah, begitu kata Rasulullah SAW. Tuh kata Jabir, lah, mohon. Sumakola Rasul bicara lagi, bi'nihi jual. Mengapa Jabir tidak menjual isin atuda? Siga urang juga sepeda itu teh. Sepeda grok. Kadang-kadang si rantai teh pegatnya atau ngorosot gitu kumaha lah gitu. Bade di eta ku ustad teh sok cenah jual ka ustad pan urang teh teu teganya. Kira ku ustad kudu ngomean tengah jalan. Eta isin gitu. Kemungkinan kedua tidak akan dijual karena Jabir butuh. Da buktina ieu onta teh sehat jag-jag deui. Nah itu. Tapi Rasulullah tetap saja mau membelinya. Ini ukiyah. Jual, saya bayar dengan satu ukiyah, satu uang emas. Memang itu lebih murah ya dari harga yang sewajarnya. Sigap sapi, kan unta itu lebih mahal dari sapi. Sapi itu kan berapa juta? 7 kali opat teh 28 sapi itu. Ya mungkin Rasulullah mau membelinya itu karena 10 juta atau 5 juta begitu harga emas. Ya ada dua kemungkinan. Satu, Jabir itu malu, ya ini uang emas kan tadinya mau dibiarkan saja begitu. Pemi di parkiran oge teteh tara dikunci. Jadi pemi ku bangsa itu kapilih teteh. Sebab bangsa resikonya sing dipaih di jalan. Ribut apalin mah. Karena yang kedua memang Jabir tidak punya unta lagi. Akhirnya jag-jag tadi juga kan ditunggangi ya sekalipun tua gitu. Nah itu kemungkinannya. Wastaratu humlanahu ila ahli. Kemudian aku mensyaratkan menungganginya sampai ke rumah saya. Bolehlah cenah tapi saya teh ka mandi itu. Tapi cenah onta teh
pada sana kala ka bumi sigana ditumpahkan kan. Jadi di sini kaitan dengan jual belinya. Nah, ini mengapa hadis ini masuk ke jual beli? Yang pertama, tidak boleh menjual barang yang jelek. Yang kedua, boleh membuat syarat. Ieu cenah kendaraan tadi dipeser ku abdi. Tapi cenah heula boleh gitu. Ada syarat itu. Tapi syaratnya yang ringan yang dapat dimengerti. Ieu cenah dipeser ku abdi mangga cenah. Tapi amun kayak syaratnya teh lamun geus ruksak, beda duit mah itu ahli-ahli gitu. Ini kan dapat dimengerti syaratnya itu. Ingin dibawa dulu ke rumah. Apakah tidak ada kendaraan lain atau dia itu ingin berbeja ya kepada istrinya. Tapi kadang istrinya harus solehah. Kita teh jag-jag cenah onta teh jag-jag lagi. Mau dibeli oleh Rasulullah 1 rupiah. Entong atuh cenah 10 rupiah we. Tah, eta mah istrinya beda lagi. Matre. Pas tadi yang dipiceun eta. Kari-kari jag-jag jadi naik hargana. Atau kata istrinya yang solehah, atuh jangan dijual kalau Rasulullah pasihkeun we atuh. Tah, gitu kan itu solehah gitu. Jadi dijual 1 ukiah dengan syarat membawa dulu, dipakai dulu ke keluarga, ahli ke rumah sini, ahli ke rumah keluarga. Falamma balagtu ataituhu biajama. Ketika aku sampai di rumah, tatkala sampai saya bawa kepadanya onta itu. Ataituhu biajama, saya berikan onta itu kepada Rasul. Nah, mungkin caranya juga apakah dikembalikan atau ada orang begitu. Di sini tidak dijelaskan. Atau nampaknya ini di perjalanan. Yang rumah Jabir juga tidak begitu jauh dari rumah Rasulullah. Setelah dijual kepada Rasulullah di jalan, tapi mau dipakai dulu ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, ini di perjalanan ini. Kemudian dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Fanaqodani samanahu. Kemudian Rasulullah SAW nakodatnya membayar. An-naqdu itu sini apa ya? Membayar ya. Membayar. An-naqdu itu bayar lunas. Summa raja'tu, kemudian aku pulang. Nah, dari rumah Rasul teh saha teh Jabir itu pulang. Sampai di rumah, fa'arsala fi ashari. Lalu ia mengirim fi ashari. Ashari itu bekas. Jadi bekas itu nuturkeun. Ada orang yang nuturkeun Jabir. Atau dia sendiri yang datang. Kalau di sini lalu kirim orang di belakang saya. Lalu ia bersabda, Rasulullah bersabda, Aturoni makastuka diakhudha jamalaka. Apakah engkau mengira aku akan tawar kepadamu untuk mengambil untamu? Jadi Rasulullah itu bicara begini. Dikiranya saya itu perlu ke unta ini sampai aku tawar 1 ukiah, 1 uang, 1 keping emas. Khudh jamalaka wadarohimaka fahuwa laka. Ambillah untamu dan uangmu. Nah, dikembalikan uang dan unta itu kepada Jabir.
Dan ini fahuwalaka, ini hadiah buatmu. Nah gitu Rasul tanya, diurang anu gitu tuh. Iya sih pejabat, tapi uangnya bukan uang dia. Hah? Iya, kan juga menteri datang, nih maaf ya, rahasia umum ya mah ada sehari jadi menteri dia gitu. Pak. Jadi saya juga baru tahu kemarin, baru tahu pisan gitu. Jadi kalau kunjungan ke menteri itu ada kunjungan menteri, kita undang saja ke menteri ke sini. Itu dia ada uang aspirasi atau uang untuk bukan SPY menunjuk dirinya. Jadi 1 bulan itu cenah, pakai cenah kena ya, sebab saya tidak menerima Pak. Jadi ada dana untuk kunjungan. Nah, naon Pak? Iya, pejabat ya. Tuh, dianggarkan setiap tahun. Jadi pemi angkat ka dieu teh aya. Tatong diongkosan menteri. Penta. Hah? Cenah baru cenah. Itu presiden itu 1 bulan itu 200 juta. Eta mah bukan gaji, bukan apa-apa, pokoknya mun kunjungan ka itu ka dieu ngene jadinya gitu. Hah? Kalau tidak kunjungan ya tetap saja uang itu ada, tidak diambil lagi. Gitu teh resepnya minta pada hayam oge. Kita geningan kunjungan anggota DPR dia itu bawa uang untuk dibagikan ke rakyat. Rakyat sih anu atau padahal itu uang rakyat gitu. Kalau Rasulullah tidak begitu. Ya, itu uang Rasul. Malahan Rasulullah SAW itu sering sedekah dan menyuruh keluarganya untuk sedekah. Itu kadang-kadang teu kira-kira tuh. Itu aya pereun naon cenah gitu. Sampai memberikan jubahnya, sorbannya, jual cenah. Dijual. Terus dijual teh eueuh tuh sorban Rasul dilelang. Kemudian ada yang ini cenah ya. Saya tidak melihat hadisnya begitu, tapi begitulah Rasulullah teh. Sampai dibeli lagi oleh orang itu, orang seseorangnya, aduh kita sorban Rasul gitu-gitu, dibeli, kemudian dipasihkeun di ka Rasul. Itu kan ada orang yang diberi daging itu ya. Sedekah, kembali lagi ke Rasul. Kita juga boleh, tapi orang sok anak ada aguan gitu ya, balik kita. Kita tidak boleh sama. Harus ikhlas. Iya, harus ikhlas. Ini saya pernah itu. Jadi naik angkot ya di Ledeng. Bapak-bapak jujur gitu. Cenah bapak teh boga duit cenah ya. Senang gitu. Terus eta teh eureun cenah dia. Nah, kenapa karek naik eureun ni? Ada tuh eueuh keur mayana. Abdi teh tenang, Pak. Kamana bapak teh da aya dua ongkosin we nya. Nah, gitu. Nya ancep nya sok. Nyebut nya tapi ulah keneh hadis teh. Atuh da karunya, Pak. Ya, kira aku kudu lempang ka kebun kelapa. Terus beres gitu, cenah ongkosna dicet dia beres gitu. Urang teh si duit teh dicekel we, pokoknya adi atas sakading nya atas eueuh pun cekel gitu. Nah, atuh barang longsor teh. Abi teh geus jadi ustad mah tah. Saat atas di abi we cenah ustad mah. Tuh, dihitung-hitung awet ya teh, Pak. Awet, kade eta bab anu kitu teh kudu tungan. Tibatan kudu rungsut jabak geus kolot teh aki-aki. Ya. Harita teh ongkosna teh salawe abdi mah emutkeun. Salawe
Ya, kita tak. Tungtung pun biasa nyesa tah. Mana bubur bisa harita teh. Yang nah itulah. Tapi ulah kieu kan aku abdi cenah urang sumbat tempo saha maya saha apa. Entong teu ikhlas kitu. Ya, teu ikhlas memberikan itu. Nah, pemimpin itu harus seperti itu. Ayah santri harus beli buku ini. Kan santri itu tidak bawa uang. Kebetulan saya tukang warung tuh di pesantren teh ketua warung teh saya. Ambil kali itu cukup sadah mah. Untungna mah aya nu mayar deui teh eta Pak duh. Ari nanti pami ngarep-ngarepkeun cara aya. Masihan beasa keresek. Terojo sakarung. Kade isukna pasikeun sakarung moal datang lah. Sugan we cenah atuh sakoa gitu dua kali moal gitu. Nah ini juga Rasulullah SAW ada kalanya beliau itu disebut orang miskin ya. Miskin, tidak punya makanan sampai dia saum ya. Tidak punya makan, tapi di sini punya uang emas ukiah. Berarti itu Rasul teh apa pekerjaan Rasul? Kan Rasul tuh punya kebun, tapi tidak pernah berkebun. Hasil itu hasil rampasan perang itu 1/5 untuk Rasul. Kita sudah bahas itu. Rasul itu tidak menerima zakat, ya, tapi menerima hadiah dan itu ghanimah dihalalkan bagi Rasul itu. Ghanimah 1/5 dengan fakir miskin itu. Yang lainnya yang tidak ikut perang tidak kebagian. Yang ikut perang kebagian itu. Rasul ikut perang kebagian 1/5. Itu Quran surat 6 itu teh. Al-Anfal cing sabisu. Tapi tidak berhak menerima zakat. So, mau berhak menerima zakat atau mau ghanimah? Zakat, Pak. Zakat lebih daripada ghanimah. Sebab ghanimah kudu perang. Padahal itu perang. Kita sudah bahas di bab surat Al-Anfal ada 8, surat ke-8 coba. Ayat 1 ya. Hah? Ya, coba bertanya. Apa? Dibaca artinya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan yang telah sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, itu jadi hak Rasul. Tapi kalau tidak perang tidak dapat. Dan Rasul menerima hadiah. Sebab zakat ya. Dan bukan hanya Rasul yang tidak boleh menerima zakat, tapi juga keluarganya. Nah, kade para habib yang mengaku anak cucu Rasul tidak boleh. Tapi sekarang habib itu punya ATM. ATM itu orang-orang itu. Ya, sekali suntangan sabaraha tuh. Sebut cenah daknya deh. Makanya banyak yang ngaku habib. Nah, cenah Rasul mah bodas. Gitu. Iya, tapi datang ke Mekah walaupun seharusnya di Mekah itu kalau lebih banyak ya. Tapi tidak ada yang menyebut di Mekah sebut Habib gitu. Siapa kamu cenah? Itulah itu urusan mereka dan Risalah sudah membahas itu ya tentang Habib Nabi kepada saya ya nanti. Sampai dites DNA.
Nah itu. Jadi Rasul itu kadang-kadang punya uang, kadang-kadang tidak. Dan banyak yang memberi hadiah, ya, hadiah. Apalagi isinya kan 9. Tapi masih sempat hadiah. Di urang mah dikitu we si artos teh. Mun anu nagih teh, teu apa batur mah nya kalau kita punya uang, siga bapak ka abdi teu apa anu punya uang. Saya juga tidak tahu bapak punya, itu kan urusan pribadi. Nah, sehingga ini kaitannya dengan zakat. Jangan-jangan harta kita sudah wajib zakat ya keluar, sebab yang lain tidak tahu. Padahal malaikat nyatet teh. Ya itu kesimpulan dari syarat jual beli ini adalah pertama, barang yang dijual belikan itu harus bagus. Sebab ada itu yang jual beli kendaraan dalam jangka 50 km paeh. Oh, dicoba aku numulin tanya, oh gitu. Paeh, Pak. Terus ditelepon. Jadi banyak masalah. Pangna dijual oge eta teh. Hah? Pan aya dijual BU, non BU teh. Butuh uang pada mah paeh wae teh. Wewe. Memang begitu ya. Kita barang yang dijual itu kan kadang-kadang ya, rudet gitulah. Seharusnya nu kitu mah dipasihkeun, tapi kade dipasihkeun ka masjid. Atuh riweuh masjid teh. Jadi memberi saja harus bagus. Apalagi menjual. Ayat berapa ya memberi harus bagus teh? Al-Baqarah ayat 270. Ya kita baca lagi ya. Nah, harus diulang-ulang itu teh. 274 gitu. Ayat 267. Ayat 267. Ini barang yang diberikan harus bagus, dapat dimanfaatkan, dan apalagi barang yang akan dijual. Coba aos hatosna. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, gitu. Ustaz hoyong motor, hoyong. Aya di bumi cenah mung ieu teh. Hah? Gak ngasihan eta sepeda ieu mah cenah handun nyana ka bengkel, ieu na elas yang potong si batangna teh. Terus ieu na banna teh jadi kitu teh marengko. Teruskeun we cenah. Keur mah teu boga duit kudu kitu ngahulang nu dipasihan teh. Mangani yang diberikan itu kan harus bermanfaat ya. Kudu kapake, kudu katingali, kudu masihanana gitu. Tungtungna mah dijual ka tukang rongsok. Bantun 50.000. Nah itu. Kita lanjutkan hadis nomor 805. Wa anhu, dan dari Jabir juga ya. Qala radhiyallahu anhu qala a'taqa rajulun minna abdan lahu an duburin walam yakun lahu malun ghairuhu fada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faba'ahu muttafaqun alaih. Nah, di sini mah ada kata da'a bihi, kalau tadi mah da'a li.
Kalau da'a bihi mah diartikannya dipanggil gitu. Dan dari Jabir ia berkata, seorang dari kami memerdekakan hamba sahaya di belakang. Nah, di belakang di sini maksudnya setelah saya mati kamu merdeka, itu di belakang anduburin itu. Padahal ia tidak mempunyai harta selain itu. Fada'a bihi, maka ia hadirkan faba'ahu, maka oleh Nabi dijual. Di sini ada ketentuan hukum, boleh berjanji, nanti kamu merdeka jika saya sudah mati, itu boleh. Tapi kenyataannya orang ini tidak punya uang, padahal dia punya utang. Jadi kalau dimerdekakan itu kan hamba sahaya teh harta. Ya orang ya harta, bisa dijual belikan begitu. Jadi kalau diberikan, kalau dimerdekakan dia punya utang lagi. Kita baca itu apa? Keterangannya. Menurut riwayat-riwayat bahwa orang itu ada berhutang. Orang yang berhutang wajib membayar hutangnya dulu sebelum ia mati, atau wasiat dalam Quran begitu. Sebelum waris dibagikan harus dibayarkan dulu hutangnya dan dibayarkan wasiatnya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 14, tapi kita baca saja ya. Min ba'di wasiyatin yusobiha audain. Ayat sabarah teh. Jadi awas tak bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dulu membagikan harta warisan kalau masih punya utang. Orang ayatnya banyak. Cuma kita balik awas baik. Ayat 12. Ya, dibaca saja. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita. Dan bagianmu suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar utang-utangmu. Jadi warisan itu dibagikan apabila hutang-hutang si mayit sudah dipenuhi, dan termasuk wasiat, sebab wasiat juga hutang. Ini wasiat rumah ini untuk ibu bapak saya gitu. Karena ibu bapaknya tidak mendapat waris sebab mereka masih kafir misalnya. Itu kan orang kafir tidak berhak menerima waris. Nah, ini wasiat untuk cucu saya. Cucunya tidak dapat waris karena masih terhalang oleh para anak-anaknya. Karena anaknya ada. Nah, ketika dia meninggal itu yang dapat warisan anak, cucunya tidak. Selama ada anak laki-laki. Nah, itu wasiat. Tetapi wasiat itu jangan terlalu banyak. Itu dibayarkan dulu wasiatnya. Hutangnya juga. Sebab nanti kalau hutang itu kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia. Kalau dosa kepada Allah mudah.
istighfar saja dan tidak kembali berbuat dosa lagi. Tapi kepada orang sendiri itu aya cegan itri ditagih di akhirat. Allah, tah dina sepanduk, Pak. Ini utas di aya ruksak teh. Ditagih di akhirat, cenah kumaha tah tagih di akhirat? Itu memang nanti orang yang punya hutang itu dibayar oleh amannya, diberikan kepada yang menghutangkan. Lebar atau sholat, sodako, siamnya dibayarkan kali itu. Eta ge upami lunas. Kalau tidak lunas, dosa-dosa orang yang menghutangkan ditanggung. Eta bahaya nanti, Pak. Karena itu Rasulullah SAW tidak mau menyolati orang yang berhutang. Sebab kalau menyolati orang yang berhutang, sakit itu orang yang menghutangkan. Bahulah nginjem ditulungan. Akhirnya didoakan ke Rasul. Tak kumah. Makanya kata Rasulullah silahkan saja. Karena itu harus ditanya dulu apakah ini punya hutang atau pihak ahli waris. Jika ada berhutang, datangi saya. Datang kumpul. Ada. Dan kita sebagai orang tua jangan sampai punya hutang yang ditanggung oleh ahli waris. Lantaran kolot mah nyaah ke anak, tapi anakna nyaahna ke anakna. Ya. Itu. Teu ke kolot, ke anakna terus gitu. Karena itu dalam Quran sebutkan wabil walidaini ihsan. Nah, ini kasus orang ini dia sudah berjanji akan memerdekakan tapi dia punya utang. Nah, di sini nomor 2 ya kita lihat. Pemerintah mempunyai hak merampas pemberian seseorang apabila pemberian itu masih berhutang. Pemberi itu masih berhutang atau tidak sah satu pemberian apabila pemberi itu tidak mempunyai lain kemampuan buat membayar hutang. Mere kalau itu kan dia balik mainnya boga hutang, itu tidak boleh. Dan bisa dibatalkan oleh pemerintah. Kalau kita barangkali sekarang tidak ada kaitan dengan hamba sahaya ya. Gitu bumi itu terus dipasihkeun ka abdi wasiat cenetah ka abdi. Ada syaratnya, ada perjanjiannya, tapi dia punya hutang. Nah, pihak pemerintah harus membatalkan itu pemberian sampai hutangnya dibayarkan, kemudian sisanya diberikan. Ini Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Bayarkan dulu, tetapi pada akhirnya dibayar dan orang ini hamba sahayanya dibebaskan. Tah eta pemerintah Islam mah. Kalau sekarang kita membayar para pejabat dari pajak. Tadi itu teh. Karena itu hutangnya banyak, cenah mau dibagi mobil cenanya, tapi ini dibagi mobil mah hararade gitu. Ieu ditaikeun pajak teh. Wallahu a'lam ditagih di akhirat. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu. Assalamualaikum.